Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu for torang semua. Puji Tuhan karena di minggu pagi ini torang boleh lagi mau beribadah, walaupun seperti biasa torang masih beribadah di rumah masing-masing, tapi Enci yakin dan percaya itu tidak akan mengurangi torang sukacita untuk beribadah. Yang penting torang semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan yang harus torang syukuri, Tuhan masih berikan torang nafas kehidupan sampai saat ini. Nah adik-adik, baiklah torang ibadah torang semua mulai. Untuk itu undang adik-adik yang di rumah semua bangkit berdiri, dan torang akan menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah adik-adik berdiri, saat ini torang mau berdoa pembukaan, tapi sebelumnya torang menyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Semua sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu, Jemaat Gemim Sebaot Peniki Bawah, akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus pimpin ibadah kami, agar supaya dapat berjalan dengan baik dan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk adik-adik. Saat ini adik-adik ini berkati Tuhan, torang akan mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Encik Diana Tamunu. Namun sebelumnya torang menyanyi lagu Pertama Kali Dengar Firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah adik-adik, saat ini torang akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya
Torang akan berdoa, torang minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk membaca dan mendengarkan akan sebagian dari sabda firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau mau memimpin ibadah kami ini. Apa yang akan kami dengarkan sebentar, itu bisa kami pahami dan mengerti, dan itu bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang pada saat ini Engkau pakai untuk membentangkan sebagian dari sabda firman-Mu. Hamba-Mu ini hanyalah manusia biasa, oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau mau memimpin dia, agar supaya dia bisa berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini Torang akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab pada saat ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35, dan pembacaan Alkitab ini akan dibawakan oleh torang teman-teman anak sekolah minggu Gemim Sebaut Paniki Bawah lewat video berikut ini. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 8. Petrus dan Kornelius. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Para Rasul 10 ayat 19 sampai 26.
Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang yang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang engkau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk berlama di situ. Keesokan harinya, ia bangun berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia memanggil sanak saudaranya dan sahabat berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya. Ia menyembah Petrus, tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, Bangunlah, aku hanya manusia saja. Kisah Para Rasul 10 ayat 27 sampai 35. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak lahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggilku? Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku. Pakaiannya berkilau-kilau. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengar Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang di bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, adik-adik, saat ini Encik mau bercerita. Jadi Encik minta adik-adik untuk duduk manis di rumah, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, kemudian praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, torang pe judul pembacaan Alkitab saat ini yaitu tentang Petrus dan Kornelius.
Nah, adik-adik, Petrus ini dia adalah orang Yahudi. Dia adalah pengikut Tuhan. Dia sering memberitakan Injil atau kabar baik di mana-mana. Nah, adik-adik, gambar yang kedua ini adalah Cornelius. Nah, adik-adik, Cornelius ini dia adalah orang non-Yahudi. Dia juga adalah seorang perwira tentara Romawi yang bertugas di Kaisarea. Nah, adik-adik, pada waktu itu orang Yahudi dikenal sebagai orang yang taat beragama, sedangkan orang non-Yahudi dikenal sebagai orang yang tidak taat beragama atau disebut sebagai orang kafir. Jadi adik-adik, suatu pantangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang non-Yahudi. Nah, adik-adik, walaupun ini Cornelius dia adalah orang non-Yahudi, tapi dia hidupnya selalu taat dan setia kepada Tuhan. Dia selalu rajin berdoa kepada Tuhan. Dia selalu beribadah kepada Tuhan. Dia selalu memberi sedekah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, suatu kali ini Cornelius dia mendapat suatu penglihatan seperti gambar di bawah ini, di mana ada seorang malaikat. Dia datang kepada Cornelius dan mengatakan bahwa Cornelius harus mengutus orang ke Yope untuk menjemput Petrus. Nah, adik-adik, karena Cornelius ini dia adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan, maka dia mengikuti apa yang malaikat ucapkan. Nah, adik-adik, pada keesokan harinya ini Petrus dia naik ke atas rumah untuk berdoa. Nah, adik-adik, pada saat ia berdoa, ia merasa lapar dan ia ingin makan. Nah, adik-adik, kemudian dia mendapat kuasa ilahi, ia mendapat suatu penglihatan di mana tiba-tiba langit terbuka dan selembar kain jatuh sampai ke bawah tanah, dan di dalam kain tersebut terdapat berbagai macam jenis binatang yang dianggap haram bagi Petrus untuk memakannya. Nah, adik-adik, karena pada waktu itu bagi orang Yahudi ada berbagai jenis binatang yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan itu disebut makanan halal, dan yang tidak boleh dimakan disebut makanan haram. Sementara Petrus berpikir dalam hati apakah dia mau makan itu makanan tersebut atau tidak, maka Tuhan berfirman kepada Petrus. Tuhan mengatakan, Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Dan itu berlangsung selama 3 kali. Tapi Petrus di sini belum mengerti akan maksud dari perkataan Tuhan. Nah, adik-adik, sementara Petrus masih bingung dan berpikir tentang penglihatan yang ia alami, tiba-tiba ada suara yang berkata, Petrus, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab akulah yang menyuruh mereka. Nah, adik-adik, kemudian pada keesokan harinya, Petrus dan beberapa orang dari Yope berangkat untuk menghadap Cornelius. Nah, adik-adik, pada hari berikutnya, pada saat Petrus tiba di Kaisarea dan Cornelius sudah mengumpulkan beberapa orang untuk menyambut akan kedatangan Petrus. Nah, adik-adik, pada saat Petrus bertemu dengan Cornelius, Cornelius langsung sujud menyembah Petrus. Tapi Petrus menegakkan dia dan berkata, bangunlah, aku ini hanyalah manusia biasa. Nah, adik-adik, kemudian Petrus dan Cornelius saling bercakap-cakap dan mendengar penjelasan dari Cornelius.
Dan barulah Petrus mengerti akan arti dari penglihatannya itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam memberitakan Injil atau kabar baik, Tuhan menginginkan agar supaya Petrus dalam memberitakan Injil atau kabar baik bukan hanya kepada bangsanya sendiri, tapi juga kepada bangsa lain, termasuk bangsa Romawi atau bangsa non-Yahudi. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita dapat belajar bahwa untuk memberitakan kabar baik, kita tidak boleh memilih-milih orang sesuai dengan kemauan kita. Misalkan kita hanya mau melayani si A karena si A mungkin mempunyai kelebihan dari si B, atau kita hanya mau bergaul dengan si B karena si B mungkin lebih pandai atau lebih cantik, lebih ganteng, atau lebih kaya dari si A. Nah, adik-adik tidak boleh seperti itu. Nah, adik-adik, walaupun orang berbeda, tapi di mata Tuhan orang adalah sama. Walaupun orang berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda, sosial, budaya maupun agama, tapi di mata Tuhan orang adalah satu ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang paling istimewa. Nah, adik-adik, untuk mensyukuri akan ciptaan Tuhan, maka orang harus apa? Harus taat dan setia kepada Tuhan. Orang harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, terlebih khusus untuk apa? Tidak malu memberitakan Injil kepada siapapun yang kita temui atau kepada semua orang. Karena adik-adik, apabila Tuhan sudah memakai kita sebagai alat untuk mewartakan Injil, apa yang tidak mungkin bagi kita akan menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, adik-adik. Nah, adik-adik, torang ayat hafalan pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34b yang berkata, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang." Dan ayat hafalan ini akan dibawakan oleh torang adik-adik sekolah minggu. Hai teman-teman, saat ini kita akan menghafalkan ayat hafalan yang terdapat pada Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Sekali lagi ya teman-teman, Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Terima kasih teman-teman. Nah, adik-adik, demikianlah ayat hafalan yang telah dibawakan oleh beberapa adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi torang sama-sama sudah dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman bagi torang dalam menjalani kehidupan setiap hari. Dan saat ini torang akan kasih persembahan, dan sambil memberi persembahan, torang menyanyi lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Saat ini torang mau berdoa syafaat, dan untuk doa syafaat kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Marlin Olei-Tontei, Sarjana Teologi. Ya, adik-adik, di saat ini kita akan berdoa
Mana sikap berdoa? Kunci tangan, tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau yang sudah menjaga kami, Engkau yang sudah memelihara kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dalam persekutuan ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sebaot Paniki Bawah. Biarlah Tuhan mengajar kami untuk tetap selalu menjadi anak-anak sekolah minggu yang rajin beribadah, rajin berdoa, dan takut akan Tuhan, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Sebaot Paniki Bawah. Tuhan yang menilai kehidupan anak-anak sekolah minggu, baik mereka dalam tumbuh kembang mereka, dalam studi mereka, dalam berbagai kerinduan dan harapan mereka. Tuhan Yesus yang memberi yang terbaik bagi mereka. Tetapi juga kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang boleh menikmati berkat Tuhan atas ketambahan usia setahun dalam pribadi kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang akan selalu melengkapi sukacita yang mereka rasakan. Tetapi juga bagi anak-anak sekolah minggu yang bergumul dengan sakit, Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjamah, Engkau memulihkan, sehingga oleh bilur-bilur-Mu Bapa, mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Tetapi juga Tuhan memberkati orang tua yang terus mendampingi mama papa, oma opa. Biarlah Tuhan yang akan selalu memberkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mampu menjadi orang tua yang bijaksana dalam membesarkan anak-anak. Ya Bapa di surga, kami pun berdoa kepadamu untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Sebaot Paniki Bawah. Kiranya Tuhan memberkati Komisi Pelayanan Anak, mulai dari Ketua Ibu Penatua Marina Nyenye Yunus, tetapi juga Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, anggota yang ada, bahkan seluruh guru-guru sekolah minggu. Tuhan kiranya yang akan selalu memampukan kami dalam kami menjalankan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Tetapi juga kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan selalu memberkati kehidupan kami, apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami senantiasa dibuat berhasil oleh Tuhan. Ya Tuhan, tadi kami sudah memberi persembahan, diberkatilah apa yang telah kami kumpulkan, sehingga persembahan itu boleh digunakan, dipakai, dikelola dengan baik benar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami, ini syukur dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, torang pi ibadah saat ini torang semua tutup, dan Enci undang torang semua bangkit berdiri, torang menyanyi lagu Bapa Terima Kasih.
Puji Tuhan, torang ibadah selesai. Dan Encik sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 10 yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.